Bayangkan suatu pagi kamu bangun, membuka ponsel, dan menyadari bahwa pekerjaanmu kini dikerjakan oleh sebuah mesin. Bukan hanya itu, karya kreatifmu ditiru dalam hitungan detik, bahkan keputusanmu untuk membeli sesuatu pun dipengaruhi oleh algoritma yang kamu sendiri tidak paham. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan yang sedang berlangsung. Teknologi AI berkembang pesat, dan kita berada di titik kritis dalam sejarah peradaban manusia. Di video kali ini, saya ingin mengajak kamu untuk menyelami pertanyaan besar. Apakah kecerdasan buatan akan menjadi penyelamat peradaban, atau justru ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup manusia? Kita akan membedahnya dari sisi teknologi, sosial, hingga etika. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu artificial intelligence itu. AI atau artificial intelligence adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, kemampuan berpikir, belajar, membuat keputusan, bahkan berinteraksi secara natural. Tapi yang mengejutkan adalah kecepatannya berkembang. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, kita sudah melihat AI yang bisa menulis artikel layaknya jurnalis profesional, menciptakan ilustrasi hanya dari teks, meniru suara dan wajah manusia, bahkan membuat kode program tanpa programmer. Yang harus kita pahami, perkembangan AI bukan linear, melainkan eksponensial. Artinya, hari ini AI bisa membantu kita menyelesaikan tugas-tugas rutin, tapi besok ia bisa mengambil alih seluruh industri, tanpa kita sadari. Banyak yang berpikir ini hanya soal efisiensi, tapi mari kita lihat dampaknya. Industri pertama yang terdampak adalah customer service. Chatbot sekarang mampu melayani ratusan pelanggan tanpa jeda 24 jam sehari. Kemudian sektor media, AI seperti ChatGPT atau Claude bisa menulis berita, skrip video, bahkan novel. Desainer grafis dan editor video pun mulai tergeser karena AI tools seperti Midjourney, Runway ML, atau Descript. Bahkan profesi seperti pengacara, akuntan, analis data, dan dokter kini mulai merasakan tekanan. Lalu apa yang akan terjadi ketika manusia kehilangan pekerjaan? Bukan karena tidak kompeten, tapi karena kalah cepat dari mesin. Kita sedang menyaksikan fase awal dari krisis identitas global, di mana banyak orang akan mempertanyakan nilai mereka di tengah dunia yang dikendalikan algoritma. Tapi ancaman AI tidak hanya berhenti pada pekerjaan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah isu etika dan kendali. Saat ini, teknologi AI dikuasai oleh segelintir korporasi besar dan negara adidaya. Mereka memiliki kekuatan untuk mengontrol informasi, memanipulasi opini publik, dan mengawasi perilaku masyarakat lewat sistem pengenalan wajah dan sensor. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang benar-benar berkuasa? Apakah kita atau sistem yang mereka ciptakan? Bahkan lebih menakutkan adalah teknologi deepfake yang bisa menghancurkan reputasi seseorang dalam hitungan detik, atau AI militer yang mampu menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati tanpa campur tangan manusia. Ini bukan sekadar tantangan teknologi, tapi ancaman moral dan sosial yang sangat serius. Namun, bukan berarti kita tidak punya pilihan. Di tengah tantangan ini, ada peluang besar bagi mereka yang mau belajar dan beradaptasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan literasi teknologi. Pahami cara kerja ADOA, bukan untuk takut, tapi untuk memanfaatkannya secara etis dan produktif. Kedua, dorong regulasi dan transparansi. Kita butuh hukum yang mampu mengatur penggunaan AI agar tidak disalahgunakan oleh segelintir pihak. Ketiga, fokus pada pengembangan skill yang tidak bisa ditiru, seperti empati, kreativitas tingkat tinggi, komunikasi antar manusia, dan kepemimpinan. Dan yang terpenting, kita harus membangun relasi kolaboratif dengan teknologi. AI bukan musuh, tapi juga bukan penyelamat. Ia adalah alat, dan bagaimana kita menggunakannya akan menentukan masa depan kita. Kita bisa memilih untuk dikendalikan atau mengendalikannya. Pilihannya ada di tangan kita semua.
AI tidak punya hati. Ia tidak tahu apa itu cinta, rasa sakit, kehilangan, atau harapan. Tapi manusia punya itu semua. Dan itulah yang membuat kita berharga. Maka dari itu, jangan biarkan kita kehilangan nilai kemanusiaan hanya demi efisiensi dan kecepatan. Jika kamu setuju bahwa kita harus lebih siap menghadapi masa depan, jangan lupa like dan share video ini. Tulis di komentar, apakah kamu optimis atau pesimis terhadap AI? Dan pastikan subscribe, karena di video selanjutnya saya akan bahas lebih dalam.